Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin kejadian 27, hari ini kita akan masuk ke kejadian 28 dari ayat 1 sampai 9 nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan melanjutin cerita kemarin nih. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 28 ayat 1 sampai 9. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael, anak Abraham, adik Nebayot. Ya, jadi segitu aja teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, nah di saat kemarin kita kan udah baca nih akibat parenting yang kasihnya lebih banyak untuk anak yang satu dibanding yang lain. Bukannya nggak mengasihi, sama-sama kasih, tapi ada anak yang jadi favor atau jadi favorite gitu guys. Nah, karena Ribka lebih mengasihi Yakub, dengan Esau berencana membunuh saudaranya, dia merencanakan hal lain lagi nih guys. Dia mau bilang ke Ishak biar Yakub pergi ke tanah asalnya untuk mengambil istri dari keluarganya, dan Ishak setuju tuh. Makanya dalam perikop ini Ishak ceritanya manggil Yakub untuk pergi ke tempat asal mula ibunya. Nah, dia satu, Ishak menerima kebijaksanaan Ribka untuk Yakub mencari pasangan yang telah jelas dinyatakan oleh Allah sebagai pewaris janji teokratis. Nah, lantas Ishak memanggil Yakub ke sisi tempat tidurnya dan memberkati dia, dan berpesan untuk jangan mengambil istri dari putri Kanaan. Nah, perkawinan campur dengan wanita di negeri itu dengan tegas dilarang untuk ahli waris janji Allah. Karena itu, ia diminta untuk menetapkan hati mencari pasangan dari negeri ibunya. Nah, di ayat kedua, "Bangkitlah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah dari ibumu, karena dia adalah sepupu Ishak, dan pergilah mengambil istrimu dari sana." Well guys, kalau kalian ingat saatnya tentang istri Ishak, yaitu dicarikan istri, bukan dia yang pergi cari. Tapi sekarang dia tidak mengutus orang untuk mencari istri bagi Yakub. Nah, Ishak ini meminta ia mengambil anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, si Laban nih guys. Nah, di ayat 3-4, Tuhan yang Maha Kuasa akan memberkatimu dengan berkat Abraham. Nah, El Shaddai akan memberikan turunan untukmu dan melipat gandakan kamu agar kamu beranak cucu dan bertambah banyak. Kamu akan mewarisi tanah tempatmu menjadi orang asing. Persinggahanmu yang diberikan Allah kepada Abraham melalui janji dengan Abraham. Nah, di ayat kelima, Ishak ini menyuruh Yakub pergi. Ribka menasihati Yakub untuk pergi, namun Ishak ini yang punya otoritas untuk memerintahkan pergi. Lalu pergilah si Yakub ke Padan Aram, ke Laban anak Betuel orang Syria, saudara laki-laki Ribka. Nah, di ayat 6-9, Esau melihat nih, Ishak telah memberkati Yakub dan menyuruhnya pergi ke Padan Aram untuk mengambil istri dari sana. Ishak ini memerintahkan Yakub untuk tidak mengambil istri orang Kanaan. Terus Yakub adiknya ini patuh lagi. Dia pergi ke Padan Aram. Padahal mah ada hal lain ya kan. Mamanya sama Yakub lagi takut nih sebenarnya sama Esau. Nah, Esau ini menerjemahkan peristiwa ini dengan kesimpulan, oh, putri-putri Kanaan itu tidak berkenan di mata ayahnya dan ibunya. Nah, karena itu si Esau pergilah ke Ismael, saudaranya Ishak, dan pergi ke suku Ismael itu, dan dia mengambil istri yaitu Mahalat, anak sulungnya Ismael, untuk menyenangkan ayahnya ini teman-teman. Jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian merefleksikan ya guys.
Nah guys, hari ini kita belajar dari Ribka nih, ibu yang lagi-lagi lebih memikirkan Yakub ketimbang Esau, padahal sama-sama dikandung dalam perutnya. Nah akibatnya, Esau ini akhirnya mengambil jalan yang salah lagi. Memang sih papa mamanya gak seneng sama istrinya yang dari bangsa yang tidak menyembah Yahweh, tapi ya gak poligami juga. Kalau dia nikah lagi, berarti istrinya 3 guys, aduh. Nah lalu apa yang bisa kita terapkan nih guys? Well, sekali lagi, yang bisa kita terapkan adalah melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan, bukan cara kita sendiri. Yuk bisa ya teman-teman. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, menurutmu jika Ribka juga seperhatian itu sama Esau, akankah Esau mengambil istri orang Kanaan? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Nah seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong aku untuk bertindak, bertutur, dan berpikir sesuai dengan caramu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.